kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengosongkan hati pikiran kita, hati kita bersyukur kepada Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan persiapkan satu pujian tolong harapan. Sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita. Hari Jumat saya ini setiap hari sekarang itu selalu saya punya radio yang di kantor itu selalu saya standby di RRI Pulau 3 Jakarta. Nah, hari Jumat kemarin saya mendengar wawancara. Jadi namanya Pak Dr. Jaeng M. Fakih, ini Ketua Umum IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi prinsipnya beliau bahwa sekarang ada yang namanya SMART
virus COVID. Jadi virus ini kemarin saya minggu yang lalu ada B17, sekarang disebut N439K. Virus ini disebut smart karena kalau kita masuk ke tubuh kita itu tidak terdeteksi dengan alat-alat yang ada, tetapi bisa menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, Pak Dokter ini itu bagaimana mensiasati virus ini? Sudah kurang lebih 30 negara. Memang kita disebutkan kemungkinan supaya tidak kacau. Jadi judul, nah saya wawancara kan begitu, tetapi hari Sabtu saya biasa membeli koran dan ternyata di koran yang saya baca juga dimuat wawancara ini, ditaruh di publik opini itu dengan judul siasat baru melawan pandemi oleh Dr. Daeng M. Pakeh. Nah, dalam sekali lagi bagaimana kita mensiasati ini? Yang pertama dikatakan, yang pertama kita itu harus menjaga kesehatan. Terus yang kedua, saya baru mulai hari ini mengambil masker ini ya, masker yang di gereja baru hari ini dan saya pakai, dan disarankan waktu saya dan saudara itu di kerumunan. Maksudnya kita nggak tahu mau ke pasar, mau ke gereja, mau bekerja, itu sekali lagi ini untuk melawan pandemi ini. Itu kita harus memakai masker medis ya, yang ada kodenya N9594 atau KN9594 seperti ini. Jadi ini masker yang untuk aman menurut Pak Dokter. Itu sekali lagi hanya dipakai kalau kita di kerumunan. Kalau saya saudara beraktivitas di rumah atau di tempat-tempat yang sepi itu bisa memakai masker kain atau masker biasa, apapun modelnya bisa. Tetapi sekali lagi kalau di kerumunan kita sudah tahu mau bekerja, mau ke pasar, mau ke gereja, itu disarankan sekali lagi harus memakai masker yang berstandar ada tulisannya N dan K, karena virus smart ini disebut N39K. Jadi ini masker ini disebutkan di sini, masker ini KN95 ini sangat mumpuni. Makanya pagi ini saya memakai. Dan sekali lagi Pak Dokter mengatakan yang terakhir, selain kita tetap mematuhi protokol 3M, ditambah 2, sekali lagi tambah 2, yang keempat menghindari kerumunan. Kalau terpaksa di kerumunan, sekali lagi berbicara terbatas. Kalau ada kerumunan di ruangan tertutup, hindari. Usahakan berkerumun di ruangan terbuka seperti gereja kita sudah mumpuni. Terus M yang kelima kita sudah tahu, mengurangi kegiatan di luar rumah. Itu yang disarankan. Sekali lagi saya benar-benar disarankan sekali lagi, kalau di kerumunan pakailah masker yang mumpuni, yang ada kodenya N atau KN seperti ini. Sekaligus saya berharap karena masker di situ sudah habis, tinggal 2 atau 1 minggu depan Bu Siska beli yang ini lagi, supaya saya setiap hari Minggu juga bisa mengambil 1 dan memakai. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang kedua, seperti saya katakan tadi, baru kemarin, berarti kemarin malam standby radio saya Advent COVID itu, bahwa di Sleman itu ada 2 RT itu sekarang sedang dilacak
tamu-tamu yang lain. Jadi satu RT itu mengadakan pernikahan di Sleman, itu 2 RT 100 lebih kurang lebih itu kena COVID semua. Lalu ada. Jadi sekarang yang dilacak tamu-tamu yang dari luar itu siapa ada. Memang belum disebutkan apakah ini COVID yang terbaru atau belum. Tapi 2 RT sekali lagi semua kena COVID. Juga termasuk di Jawa Barat itu ada pondok pesantren, semua murid dan gurunya juga kena COVID. Jadi COVID ini walaupun di Indonesia sekarang karena PPKM sudah turun, tetapi masih menebar di mana-mana. Masih menebar di mana-mana. Mari kita tetap waspada dan kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita akan berdoa. Bapak kami yang juga kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan berkati kami dengan hidup sehat. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh di tempat ini untuk sedikit mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang ingin kami dengar sehingga kami mampu mendengar dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk ruangan yang kami pakai di tempat ini beribadah, jauhkan dari wabah COVID yang mungkin ada di tempat ini. Kami rindu sepulang kami dari gereja kami tetap sehat hari ini, bahkan sampai Tuhan menyertai kami terus-menerus dalam hidup kami. Kami rindu juga Tuhan untuk tetap memakai masker, mematuhi protokol kesehatan yang ada sehingga kami boleh tetap sehat. Berkati sekali lagi kami semua di ruangan ini sehingga kami mampu beribadah dengan pimpinan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pagi ini tersembunyi dan rahasia. Saudara, di dalam Alkitabnya ada beberapa cerita bagaimana Tuhan Allah itu betul-betul tersembunyi. Yang pertama, kalau saya dan saudara melihat kitab Kejadian, waktu itu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Berbuat dosa memang sebelumnya tidak disebutkan, tapi sebelumnya dikatakan bahwa hubungan Tuhan Allah dengan manusia sangat erat. Tapi setelah berbuat dosa itu Adam itu hanya mendengar langkah Allah. Jadi Allah itu tidak mau mendekat kepada manusia yang berdosa. Adam dikatakan waktu Adam sudah berbuat dosa, terdengarlah langkah Allah. Dan Adam memberitahu, kenapa kamu sembunyi? Ya. Karena ini dan itu. Nah, Allah itu tetap tersembunyi. Waktu Nabi Nuh disuruh membuat perahu, itu perintah Allah juga tidak diberikan langsung, tapi Nabi Nuh mendengar dengan jelas perintah Allah untuk membuat perahu dengan segala ukuran, terbuat dari kayu apa dan nanti akan bagaimana, semuanya didengar oleh Nuh dengan jelas. Allah tetap tersembunyi. Tetapi walaupun begitu cerita Nuh ini, mungkin termasuk saya dan saudara, kalau saya dan saudara mendengar Allah yang tersembunyi bercerita kepada kita, biasanya waktu saya dan saudara melakukan kehendak Allah itu terima cemoohnya. Dikatakan dalam teks pagi ini, dikatakan kamu orang bodoh. Itu karena saya dan saudara mendengar Allah yang tersembunyi. Waktu Paulus bertobat, ini membuktikan Allah tersembunyi. Paulus berkata, aku melihat cahaya yang begitu terang. Dikatakan waktu itu kurang lebih jam 12 siang. Sudah perhatikan jam 12 siang itu adalah
terang matahari yang menurut saya yang paling terang. Karena kalau di kita itu mungkin betul-betul di atas kepala kita. Tetapi waktu itu Paulus berkata, dia melihat terang yang sangat terang, melebihi terang waktu itu. Inilah Allah tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kita baca, dan saya akan membaca satu ayat saja di dalam firman Tuhan yang telah kita baca. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 dikatakan demikian. Ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara, saya dan saudara sampai saat ini itu memberitakan berita Allah, yaitu berita keselamatan yang sudah disediakan Allah, dikatakan itu bagi kemuliaan kita, bagi kemuliaan kita. Di dalam pepatah Jawa itu ada kata-kata sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngerti ya? Jadi kalau saya dan saudara itu memiliki hikmat Allah yang disediakan Allah yang tersembunyi, itu harus bisa melakukan segala sesuatu itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya apa, saudara? Sepi ing pamrih itu tidak, kalau kita melakukan segala sesuatu itu tidak, sekali lagi tidak ada pamrih apa-apa. Mengasihi orang lain tidak peduli orang lain itu mengasihi kita atau tidak, orang lain itu membalas kita atau tidak. Yang penting saya mengasihi orang itu karena semuanya diberikan Allah dengan tersembunyi, dan itu demi kemuliaan kita. Saya dan saudara tidak memerlukan, mungkin memang orang lain memuji kita, tapi tidak memerlukan itu. Biar orang lain memuji kita, tetapi kemuliaan Allah itu yang kita perlukan. Waktu saya dan saudara berdoa, dikatakan dalam Matius 6 ayat 6, berdoalah dengan tersembunyi, tertutup. Waktu saya dan saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah. Kalau tangan kiri, kanan yang memberi, tangan kanan jangan tahu. Bagaimana saudara kalau saya memberi orang lain, istri saya perlu tahu enggak? Perlu, saudara. Itu kan berarti memberitahu orang lain. Saudara, istri atau suami itu satu. Jadi supaya tidak ada masalah, istri atau suami itu satu. Jadi kalau memberitahu itu memberitahu kepada dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan orang lain. Jadi Tuhan Allah itu memberi ajaran kepada kita. Waktu saya dan saudara memberi kepada orang lain, itu harus tersembunyi. Saya tidak usah sebut ya, tetapi ini contoh yang baik di lingkungan kita. Contoh yang baik. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah pulang, itu saya kan yang pertama sebelum saya bersih-bersih, saya kunci pintu dulu supaya kalau ada orang masuk itu tahu. Setelah itu saya baru membersihkan ini, saya tutup, ya tinggal. Terus saya bersyukur ya, mungkin ini contoh, saya tidak sebut siapa, tapi jemaat kita. Saya tahu kalau beliau kalau memberi pada saya, itu waktu ibadah pun sudah dibawa. Kenapa nggak diberikan pagi? Karena beliau berpikir mungkin supaya tidak dilihat orang lain. Ini sekali contoh saja. Jadi waktu pintu sudah mulai awal, jadi waktu pintu sudah saya tutup, beliau masuk, buka pintu lah. Nggak ada orang. Jadi
yang ada ya cuma tahu. Saudara, itulah contoh yang baik memberi siapapun kepada orang lain. Jangan sampai orang lain tahu, saudara. Jangan sampai orang lain tahu. Dan tradisi ini mari kita teruskan kepada orang lain. Teruskan. Bukan supaya saya ada puji orang lain sekali lagi, tapi semuanya untuk kemuliaan kita. Yang memuji itu Tuhan Allah. Saudara, dari teks yang kita baca pagi ini, hikmat yang tersembunyi itu diberikan kepada siapa? Yang pertama, saya menemukan hikmat yang benar, hikmat dewasa secara rohani. Nah, secara rohani. Ayat 6 saya akan baca. Sesungguhnya demikian kami memberi katakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang. Perhatikan saudara. Yang telah matang. Jadi hikmat Allah itu diberikan kepada saya saudara, itu kepada orang yang telah matang secara rohani. Karena matang pasti melakukannya juga matang sesuai dengan yang diberikan. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Saya membaca Kolose 4 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itulah orang Kristen yang sudah dewasa. Sekali lagi, hendaklah kamu penuh hikmat dengan orang lain. Siapa saja di antara kita, orang Kristen, kelompok kita, jemaat kita, maupun kepada orang lain. Waktu melakukan sesuatu penuh hikmat. Memberi sesuatu tidak perlu orang lain tahu. Supaya sekali lagi kemuliaan yang kita miliki itu diberikan Allah secara sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ini bagus sekali, perhatikan. 2 Petrus 1 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang dewasa itu selalu berusaha untuk menambahkan, terus ditambahkan, terus ditambahkan. Dan sekali lagi yang terakhir, mengasihi sesama kita orang Kristen, mengasihi semua orang. Dan Tuhan berkata, pengenalan kita akan diberikan lebih berlimpah-limpah kepada kita. Ya, namanya berlimpah-limpah itu yang akan diberikan semuanya apa yang kita perlukan. Yang kedua, saudara, hikmat yang benar atau hikmat Allah itu tak terduga, tak terduga. Ayat yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9, ayat yang 9 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia,
semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena Tuhan Allah itu tersembunyi, saudara. Jadi waktu Tuhan Allah memberikan kepada kita, itu tidak terduga. Tidak terduga. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan mereka yang mengasihi Dia. Saya berharap manusia, harapnya itu ya Tuhan tolong orang ini memberi saya, melihat orang ini memberi saya. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu melihat hati kita, dikatakan mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu waktu memberi pada saya dan sekarang tidak pernah yang kita pikirkan, tidak pernah yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Beberapa bulan lalu saya bercerita, ada seorang teman pendeta, teman baptis lagi. Waktu hari Minggu gini, punya anak kecil nangis karena mungkin ya hari Minggu nggak ada apa-apa ya, menyiapkan sesuatu perlu ke pasar lagi. Dia nangis pokoknya ya, minta makan dulu, ada lauknya. Jadi saya katakan ya, itu pendeta baptis ya. Tahu-tahu mungkin ya pasarnya seks seperti itu, tahu belum ya keluar, dan apa yang terjadi? Ada lele yang jatuh, Ternyata lele itu dibawa kucing dan dijatuhkan itu, dan lele itu jatuh. Dan langsung pendeta itu karena anaknya nangis ya langsung ditunjukkan, lalu senang anaknya kek goreng anaknya dia. Dan sudah, Tuhan itu berbuat seperti itu. Tuhan, kalau memang sungguh-sungguh diperlukan, Tuhan beri sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu disediakan Allah. Sekali lagi, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi saya dan saudara. Tapi sekali lagi sangat tersembunyi. Yang ketiga, yang terakhir, hikmat yang benar atau hikmat Allah itu dianggap bodoh oleh dunia ini. Tadi ayat yang hampir terakhir tadi saya akan membacakan. Tetapi ayat 14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, banyak ya, di antara saudara-saudara kita orang Kristen itu bodoh. Masa penghasilannya disuruh memberikan 1/10 untuk Tuhan? Itu kan banyak, saudara. Kita dianggap bodoh. Kepercayaan yang lain ada yang 2,5%, 2,5% ada. Lebih kecil. Kita 10% memberi per bulan. Sekali lagi saudara, itu hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Orang lain menganggap saya dan saudara bodoh, tetapi itu semua disediakan oleh Allah. Saya melihat, sudah saya terjun di pelayanan itu mulai tahun 1995. Waktu itu saya sudah berkeluarga dan saya tahun itu sudah merencanakan untuk mengambil keputusan kuliah di Malang, kuliah di Semarang. Waktu itu saya mengambil kuliah secara apa ya? Secara kelompok kecil, kuliah ekstensi di Rumah Sakit Baptis. Itu kalau sampai selesai itu bisa 6
lulus sampai S1. Setahun lebih saya mengikuti itu. Saudara, saya melihat di mana-mana, di Kediri, di Semarang, di tempat mana-mana saya melayani, tidak ada yang pernah saya melihat lagi orang yang memberi persepuluhan itu kekurangan. Orang yang mengutamakan Tuhan itu kekurangan. Sudah mungkin saya pernah cerita waktu akhir pelayanan saya di Banjarnegara, itu saya sudah mengambil keputusan untuk melayani tempat ini ya, tahun 2015. Saya sudah mengambil keputusan. Tapi waktu itu ada jemaat saya, tokoh gereja dan tokoh GGBI meninggal. Saya sudah tahu saya perlu banyak dana untuk pergi. Saya sudah rencanakan bulan Mei kami mengundurkan diri dari sana. Bulan Juli saya di Kediri vakum sebulan. Bulan Juli saya ke tempat. Karena waktu itu jemaat saya, tokoh gereja saya ini meninggal. Dia tokoh GGBI. Dan malam itu saudara, saya tidak semalaman sampai siangnya tidak tidur, saudara. Karena dia tokoh GGBI, saya telepon 4 lembaga GGBI. Pak Yusuf, memang kami terlambat nanti, tapi kami akan kirim utusan 4 lembaga, saudara. Termasuk waktu itu dari LLB, dari Rumah Sakit Baptis, lembaga ya, Yayasan Rumah Sakit Baptis, dari Yayasan kalau nggak salah dana pensiun, terus dari GGBI sendiri. Pak Yusuf, tolong malam ini juga kami dipesankan bunga seharga kurang lebih 500.000 Pak, dari 2 juta. Nanti waktu utusan kami datang akan diberikan. Saudara, saya kebingungan, saudara. Saya kebingungan. Waduh, gimana saya pesan? Karena ada jemaat yang mengatakan, Pak, ini misalnya harus Purwokerto dengan saya itu kurang lebih naik mobil 1 jam. Malam lagi, tengah malam. Dan waktu itu kurang lebih jam 1 malam, saudara. Ada mobil utusan dari Universitas Satya Wacana, karena beliau ini mantan dosen itu. Utusan itu bawa mobil bawa bunga. Saudara, saya berkata pada Pak Sopir dan utusan, Pak, beli bunganya di mana dan harganya berapa? Bunga ini kami beli di sana, Pak, di daerah Banjarnegara. Kami masih pesan dan dibuatkan. Dan ternyata jam 1 malam, saudara. Itu cuma kurang lebih kalau naik mobil itu ya seperempat jam. Saya katakan, Pak, harganya berapa ya seperti ini? 500.000. Saya langsung, Pak, waktu Bapak meletakkan ini, Bapak pulang, saya pesan 4. Tulisannya begini, Pak, ini dari Bapak ini saya pesan 4. Dan waktu Bapak pulang bawa bunga itu, saya akan bayar cash. Saudara, uang saya di tabungan berapa, saudara? Cuma 2 juta, saudara. Pas, saudara. Jadi malam itu sebelum datang, uang saya ambil karena pesan 4, jam 4 pagi bunga itu datang. Dan saya bayar cash. Terus setelah itu, saya baru siangnya utusan GGBI, utusan 4 lembaga itu baru datang dan memberi. Saudara, yang diberikan itu lebih dari yang saya keluarkan. Saya ngomong, loh Pak, tidak apa-apa untuk Pak Yusuf. Luar biasa, saudara. Jadi sebenarnya walaupun saya dan saudara tidak memberi perpuluhan, tapi kalau punya uang ada hal yang mendesak untuk keperluan Tuhan, untuk keperluan, berikan aja. Saya pengalaman, saudara. Tidak usah. Wah, nanti untuk apa? Tidak usah. Tapi sekali lagi, saudara,
Orang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu beri yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Memang sekali lagi tersembunyi dan rahasia, tapi yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik, saudara, pada saya dan saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita minta, bahkan dikatakan apa yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, yang timbul dalam hati kita, tidak pernah yang timbul dalam hati kita. Dikatakan semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Dan sebelum amin, kita akan menyanyikan lagu Bapa antara kami. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami yakin dan percaya Engkau yang tersembunyi ini, dan firman juga kami terima dengan tersembunyi. Kami ingin Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan yang mungkin kalau kami lakukan semua orang lain tidak mendapat pujian orang lain, tidak menjadi terkenal, tetapi Tuhan berikan yang tersembunyi itu. Apa yang kami lakukan tersembunyi itu, Tuhan membalas kepada kami untuk kemuliaan kami. Itu pasti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami sebenarnya kalau memberi dengan cara tersembunyi, orang lain tidak tahu, itu merupakan investasi kami di surga, investasi kami kepada Allah, dan Allah tidak tinggal diam memberi pada kami. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat orang, apa yang tidak pernah dipikirkan orang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati seorang, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kami semua, Tuhan. Jauhkan kami dari wabah COVID yang masih merajalela di mana-mana ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kota kami, kabupaten kami Banyuwangi lebih baik dari daerah-daerah lain. Tetapi kami rindu Tuhan tidak ceroboh. Kami tetap kuatkan iman dan percaya kami untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena ada virus-virus lain yang masih selalu timbul dalam lingkungan kami. Itulah Tuhan kerinduan kami. Jauhkan kami dari wabah COVID ini. Baik waktu kami di rumah, baik waktu kami di lingkungan kami, baik waktu kami bekerja, baik waktu kami berusaha, baik anak-anak kami waktu belajar, sehingga kami boleh tetap sehat semata-mata karena berkat yang dari Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menyertai perjalanan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.